Dipa Makassar. Kibarkan banjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan dan menjadi bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Mentari pagi singatkan fajar ceria, alam pun senandungkan mada dan pujian, siap sebatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuning gading. Selamat sore teman-teman mahasiswa dan juga adik-adik calon mahasiswa. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Dan sore hari ini Instagram Live Universitas Dipa Makassar hadir kembali untuk menyapa teman-teman, menyapa adik-adik calon mahasiswa, dan kami akan menghadirkan obrolan terkait dengan seperti apa sih Universitas Dipa Makassar ini, apalagi setelah rebranding atau sebelumnya bernama STIMIK Dipa Negara, kemudian per tahun 2020 berganti nama menjadi Universitas Dipa Makassar atau Undipa Makassar. Nah, seperti apa program-program yang ada di Undipa Makassar, program studi, kemudian kurikulumnya seperti apa yang dijalankan, dan apakah ada program beasiswa juga untuk mahasiswanya, dan bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, itu akan dibahas secara detail pada live Instagram sore hari ini, dan saya akan hadir bersama Wakil Rektor 1 atau Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Dipa Makassar, Bapak Ikomang Aryasa Eskom MT. Selamat sore Pak Komang. Selamat sore Pak Bali. Kabar baik sore hari ini Pak Komang ya? Tentunya kabar baik, hari ini sehat. Kabar baik, dan adik-adik teman-teman calon mahasiswa, sekali lagi kami akan membahas banyak terkait dengan Universitas Dipa Makassar. Untuk itu langsung saja dengan Pak Komang. Pak Komang, kalau kita berbicara masalah Undipa Makassar ini Pak Komang, mungkin dari segi visi misi dan lain sebagainya. Nah, dari visi misi terlebih dahulu nih Pak Komang seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Pak Bali. Jadi sebelum saya menyampaikan sedikit visi misi dari Universitas Dipa Makassar, ya, benar tadi yang disampaikan bahwa kita ya saat ini sudah beralih bentuk dari yang awalnya adalah STIMIK Dipa Negara Makassar, dan sejak tahun 2020 kita sudah beralih bentuk menjadi Universitas Dipa Makassar, yang tentunya saudari awal STIMIK Dipa Negara dan berubah ke Undipa tidak terlepas dari peranan teknologi, yang dimana kita Undipa adalah salah satu perguruan tinggi kampus IT pertama di kawasan Indonesia Timur yang sudah beralih bentuk menjadi Universitas Dipa Makassar. Dan tentunya kita memiliki visi terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, menjadi universitas yang unggul secara nasional dan tentunya menjadi pelopor dalam pengembangan dan pembaharuan ilmu teknologi yang bermanfaat dan mampu bersaing secara lokal maupun secara global tentunya di tahun 2045. Nah, untuk mencapai visi ini, Undipa tentunya memiliki misi. Ya, misinya tentu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Ya, tentu melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang tentunya berkualitas internasional. Kita saat ini juga memiliki beberapa kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri maupun perguruan tinggi di dalam negeri. Kemudian menyelenggarakan penelitian dan menghasilkan dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Kemudian yang ketiga tentunya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Jadi keterlibatan perguruan tinggi di dalamnya dosen dan mahasiswa tentunya memberikan sumbangsih kepada masyarakat tentunya dalam kegiatan yang kita sebut dengan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentunya yang keempat adalah melaksanakan kerjasama, yang bermanfaat dengan lembaga
daerah, lokal maupun nasional atau bahkan internasional. Nah, keempat atau ketiga trik Dharma perguruan tinggi ini kita selalu fokus untuk mencapai visi yang kita sudah rencanakan, dan semoga ini bisa terlaksana dengan baik sejak beralih bentuk ke Undipa. Baik, Pak Bambang tadi disebutkan bahwa Undipa Makassar ini merupakan salah satu kampus atau satu-satunya kampus IT di kawasan Indonesia bagian timur. Tentu memiliki keunggulan-keunggulan. Ya. Apa saja keunggulan yang dimiliki oleh Undipa itu sendiri? Ya, terkait dengan keunggulan dari sisi pelaksanaan pendidikan, termasuk juga dalam pelaksanaan pengajaran, termasuk juga beberapa fasilitas yang kami miliki. Nanti saya akan bedah satu persatu terkait dengan fasilitas yang bisa dimanfaatkan nantinya oleh mahasiswa Undipa tentunya. Nah, tentunya terkait dengan program-program unggulan ini, Undipa Makassar salah satunya di tahun 2022 ini atau masa penerimaan mahasiswa baru di tahun akademik 2022-2023 kita agak sedikit berbeda. Yang sebelumnya kita membuka hanya satu program reguler atau kelas reguler untuk calon mahasiswa, dan pada tahun ini kita membuka salah satu program yang disebut dengan blended learning. Blended learning yang kita akan fokuskan nanti kepada calon mahasiswa yang sudah bekerja begitu, yang ingin melanjutkan studi ke jenjang sarjana. Karena kita tahu Undipa juga memiliki salah satu jurusan, yaitu manajemen informatika yang jenjang diploma 3, yang alumni kita pun juga cukup banyak. Nah, diharapkan alumni ataupun calon mahasiswa yang lain bisa memprogramkan blended learning yang waktunya lebih sedikit fleksibel dibandingkan dengan kelas reguler. Nah, selain itu program unggulan yang lain di tahun 2022 ini yaitu adalah Demia. Ya, Demia itu sebenarnya adalah sebuah platform, ya, sebuah platform pembelajaran yang kami peruntukkan kepada calon maba atau calon mahasiswa yang dari awal bisa belajar secara otodidak terkait dengan banyak hal. Nanti saya akan ulas lebih detail terkait dengan Demia ini. Kemudian yang ketiga, nantinya setelah menjadi mahasiswa atau setelah menjadi warga Undipa tentunya, dan tentunya mahasiswa akan berproses lebih lanjut, dan di Undipa mahasiswa sebenarnya kalau betul-betul dia rajin nantinya dalam mengikuti proses perkuliahan begitu ya, kita bisa setting bahwa mahasiswa itu bisa selesai tepat waktu. Dalam hal ini bahkan kita bisa setting mahasiswa bisa selesai 3,5 tahun. Tentunya dengan berbagai regulasi yang ada. Kemudian yang keempat, kita di Undipa pun juga sudah menerapkan sesuai dengan edaran pemerintah melalui Kemdikbud. Dalam hal ini adalah Mas Menteri yang sedang gencar-gencarnya menerapkan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan Undipa pun saat ini telah melaksanakan beberapa program MBKM yang dicanangkan oleh pemerintah, dan kami pun juga di Undipa sedang dan telah menerapkan salah satu kurikulum MBKM
yang berlaku tentunya yang disampaikan oleh Mas Menteri. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ini Pak Komang terkait dengan blended learning, terus demikian jenjang S1 yang notabene kita secara reguler kan ditempuh seharusnya 10 semester atau 5 tahun ya, tapi ini 4 tahun. 4 tahun. Tapi ini bisa ditempuh dengan 3,5 tahun. Kemudian seperti apa Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi seperti itu teman-teman mahasiswa dan juga adik-adik calon mahasiswa. Jadi ada beberapa program unggulan yang ditawarkan oleh Universitas Dipa Makassar atau Undipa Makassar, kampus satu-satunya kampus IT di kawasan Indonesia bagian timur. Dan teman-teman mahasiswa juga adik-adik calon mahasiswa, kalau ada pertanyaan atau tanggapan terkait dengan obrolan kita pada sore hari ini, boleh meninggalkan pesan atau pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kami tanggapi secara bersama. Jadi ikuti terus obrolan ini sampai nanti berakhir di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pak Komang, tadi dijelaskan ada blended learning, kemudian DEMIA. Yang notabene memiliki perbedaan secara teknis ya, dalam artian proses pembelajarannya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira blended learning itu seperti apa, DEMIA itu seperti apa, Pak Komang? Oke. Terkait dengan blended learning ya, jadi regulernya, jadi sebenarnya mekanisme dan proses perkuliahan sebelum tahun ini itu adalah semua adalah kelas reguler. Jadi mahasiswa kuliahnya hari Senin sampai dengan hari Jumat, itu reguler. Nah, untuk blended learning ini ya, blended learning ini kami fokuskan sebenarnya adalah calon mahasiswa yang sedang dan akan mungkin bekerja sambil kuliah. Nah, untuk menangkap peluang itu kami membuka kelas blended learning yang mekanisme dan proses perkuliahannya agak lebih fleksibel. Oleh karenanya 50% pelaksanaannya itu kami akan laksanakan secara online, dan 50%-nya adalah pelaksanaan secara offline. Nah, online-nya karena basisnya adalah mahasiswa yang sedang bekerja, tentunya hari Senin dan sampai hari Jumat itu perkuliahan dilakukan setelah pulang kerja. Oleh karena itu kami akan setting perkuliahan akan dimulai tepat pada pukul 17 sore. Nah, itu akan kami lakukan secara online. Jadi hari Senin sampai hari Jumat itu adalah kuliah online. Dimulai pukul 17 sampai dengan selesai. Nah, paling tidak ada 1 jam, satu mata kuliah yang disajikan setiap hari, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu adalah mekanismenya adalah online. Kemudian yang kedua, untuk hari Sabtu, ya hari Sabtu biasanya pekerjaannya libur. Jadi kami akan laksanakan perkuliahan tatap muka offline itu di kampus, di Undipa tentunya. Itu dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 17. Jadi full 1 hari itu adalah perkuliahan offline. Nah, tentunya karena di offline, mekanismenya nanti kami akan setting terkait dengan mata kuliah yang disajikan. Nah, mata kuliah yang akan disajikan di online itu adalah mata kuliah teori, kemudian full praktikumnya itu adalah dilakukan secara tatap muka, yang kami juga menyediakan fasilitas praktikum atau laboratorium praktikum, yang tentunya kami memiliki banyak lab, ada sekitar 15 laboratorium yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, baik mahasiswa reguler maupun mahasiswa di kelas blended learning ini. Oleh karenanya praktikum di blended learning itu kami fokuskan dilaksanakan secara offline, supaya mahasiswa bisa langsung memanfaatkan fasilitas yang ada di Undipa dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi blended learning ini dia kolaborasi
Jadi antara tatap muka Dan online. dan online. Termasuk juga kolaborasi dengan classroom dan segala macam. Nah, kalau reguler kan sebenarnya di kelas reguler ini beberapa semester belakangan karena efek pandemi COVID-19 sudah beberapa tahun kita laksanakan itu secara full online memang. Dari sisi infrastruktur kami memiliki infrastruktur yang cukup baik untuk manajemen di sisi online-nya. Kami memiliki deep learning yang cukup kompatibel yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa di sisi pelaksanaan perkuliahan secara online. Nah, di semester ini kami pun juga melaksanakan perkuliahan secara kolaborasi online dan offline, sehingga itu memungkinkan kita untuk melaksanakan kelas blended learning di tahun ajaran 2022-2023 yang akan datang. Oke, jadi kalau berbicara masalah mix teknis pembelajaran, apakah offline, online, sebetulnya tidak ada masalah di Undipa ya, apalagi ini merupakan kampus IT, jadi untuk melaksanakan proses pembelajaran secara online itu juga tidak ada masalah, sebagaimana hal-hal yang terjadi di tempat-tempat lain. Nah, tadi disampaikan jenjang S1 kuliah itu bisa diselesaikan dalam waktu 3,5 tahun. Itu mahasiswa yang seperti apa yang bisa menyelesaikan perkuliahan seperti itu nih, Pak Komang? Oke, jadi masa studi untuk jenjang S1 itu normalnya sebenarnya adalah 4 tahun, atau bisa ditempuh sebanyak 8 semester. Maksimal sesuai dengan peraturan pemerintah, maksimal untuk jenjang S1 itu adalah 14 semester atau 7 tahun. Itu untuk level jenjang S1. Sedangkan untuk jenjang diploma 3 itu maksimal masa studinya adalah 5 tahun atau 10 semester, dan normalnya adalah 3 tahun atau 6 semester. Nah, untuk jenjang level sarjana S1 di Undipa saat ini banyak mahasiswa yang bisa menyelesaikan di bawah 4 tahun. Gitu ya, di bawah 4 tahun ada yang menyelesaikan 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan. Itu sudah bisa sarjana atau bisa dilaksanakan wisuda. Nah, di Undipa kami memiliki sejak semester ini dan beberapa semester sebelumnya itu memiliki 2 implementasi program yang bisa ditempuh oleh mahasiswa dalam upaya kemandirian mahasiswa dalam menyelesaikan studi akhirnya, yang biasanya itu jadi momok mahasiswa itu adalah pada saat menyusun skripsi begitu ya, yang kadang galau dan segala macam. Nah, oleh karenanya kami saat ini dan telah juga berjalan itu ada suatu program, namanya adalah program konsentrasi, menjadi sebuah mata kuliah yang bisa ditempuh oleh mahasiswa, yang manfaatnya adalah untuk kemandirian mahasiswa dalam menyusun tugas akhir nantinya. Nah, yang kedua, ada juga program profesional. Ada juga yang disebut dengan startup 1 dan startup 2. Jadi mahasiswa dalam dalam melaksanakan aktivitas proses di kampus itu ditekankan kepada seluruh mahasiswa nantinya bisa menyelesaikan mata kuliah ini sehingga menjadi menjadi insight atau masukan dia supaya dia bisa menyelesaikan tugas akhirnya secara mandiri. Itu. Kemudian yang kedua, program ini sebenarnya mereka bisa tempuh pada saat mereka sudah masuk semester 5 nantinya. Jadi sudah dari semester 5 mereka sudah berpikir kira-kira apa topik yang akan saya angkat menjadi sebuah tugas akhir. Itu. Jadi tidak lagi menunggu sampai semester 8. Jadi kalau dia
menunggu sampai semester 8 pasti akan menjadi selesai tidak tepat waktu. Bisa jadi terlambat. Ya, kami di Undipa membuatnya lebih cepat. Jadi mulai semester 5 itu mereka sudah Mulai bisa ancang-ancang sudah menyiapkan ancang-ancangnya ya, kemudian menyiapkan idenya dari awal sehingga pada semester 7 atau semester 8 nantinya mereka sudah bisa action. Nah, oleh karena itu untuk mendukung percepatan ini kami pun juga menyiapkan satu mekanisme atau jalur tugas akhir yang umum mereka lakukan sebenarnya itu menyusun proses skripsi, membuat laporan, seminar proposal, seminar hasil dan ujian meja begitu ya. Nah, ada satu jalur yang nanti mahasiswa bisa tempuh, yaitu adalah jalur publikasi. Jalur publikasi yang nantinya mahasiswa bisa dari semester 5 pada saat dia mengambil suatu program mata kuliah konsentrasi, program profesional startup 1 dan startup 2 ini, mereka sudah bisa menghasilkan suatu produk. Apakah itu berupa aplikasi atau mungkin produk yang lain begitu ya. Yang kemudian hasil dari proses itu mereka bisa publikasi. Publikasi ke jurnal tentunya, ke jurnal nasional ataukah ke jurnal internasional yang nantinya pada saat mereka menyusun skripsi gitu ya, dia tinggal memperlihatkan mempresentasikan apa yang dia sudah publish. Jadi tidak lagi menyusun dari awal mekanisme proses skripsinya. Jadi ini dipermudahkan dari jalur publikasi. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat kuliah-kuliah secara reguler sebelumnya otomatis menyusun skripsi atau tugas akhir itu di waktunya kan seperti itu. Jadi ini sudah bisa dipersiapkan dari semester sebelumnya sambil mereka melanjutkan kuliahnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman mahasiswa yang bisa diikuti program-program unggulan yang ada di Undipa Makassar. Nah, satu lagi nih Pak Komang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini memang sudah sering sekali kita mendengar digaung-gaungkan oleh Kementerian Pendidikan. Tapi mungkin masih banyak mahasiswa yang belum memaham secara detail terkait dengan MBKM ini sendiri. Mungkin bisa sedikit lagi dijelaskan itu Pak Komang. Ya, MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebenarnya adalah salah satu program pemerintah yang tentunya diharapkan seluruh perguruan tinggi itu menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum MBKM ini. Dan di Undipa sendiri ini kita telah dan sedang mengimplementasikan kurikulum MBKM ini. Jadi terkait dengan MBKM ini sebenarnya ada 8 skim. Ya. Ada yang disebut dengan pertukaran pelajar, ada yang disebut dengan magang atau praktek kerja, ada yang disebut dengan mengajar di satuan pendidikan, ada yang disebut dengan penelitian atau riset, kemudian proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, kemudian melaksanakan atau membangun desa dan seterusnya. Nah, di Undipa kita saat ini di semester sekarang ini itu sudah ada mahasiswa yang melaksanakan beberapa skim MBKM ini. Salah satunya adalah magang, yang dimana mahasiswa itu tidak lagi fokus di kampus dalam proses belajarnya. Dia bisa langsung terjun ke industri dalam bentuk magang. Nah, proses pemagangan ini dilakukan selama 6 bulan, 1 semester, dan nantinya bisa dikonversi menjadi sebuah mata kuliah sebanyak 20 SKS. Jadi namanya pun juga kampus merdeka. Jadi mahasiswa bebas menentukan objek magang, dan kita saat ini juga memiliki banyak kerjasama dengan industri atau DUDI ya, dunia usaha dan dunia industri, yang nantinya mahasiswa bisa memilih, saya ingin magang di mana, apakah di perusahaan A, perusahaan B, dan seterusnya. Jadi dari awal mahasiswa sudah bisa praktek dia,
begitu ya, selama 6 bulan atau 1 semester. Dan saat ini pun juga ada mahasiswa yang juga melaksanakan salah satu skim dari MBKM ini, itu adalah studi atau proyek independen. Dalam hal ini ya mengikuti pelatihan ya, salah satunya ada mahasiswa kita di Undipa yang mengikuti saat ini juga, yang sedang berjalan itu adalah program bangkit yang dari pemerintah, yang syukur mahasiswa sudah bisa lolos dan sedang berproses saat ini. Itu pun juga mahasiswa bisa mengembangkan mengembangkan dan belajar dari sisi usaha gitu ya, ataukah dari sisi dunia industri dan lain sebagainya. Jadi termasuk juga pertukaran pelajar. Jadi mahasiswa yang mungkin jurusan teknik gitu ya, ingin sedikit tahu mengenai sistem informasi, atau ingin sedikit tahu juga mengenai RPL, atau juga mungkin sedikit tahu mengenai manajemen, atau mungkin kewirausahaan, atau mungkin bisnis digital, mereka bisa mengambil mata kuliah di lintas prodi. Itu di Undipa saat ini. Dan sudah ada juga mahasiswa yang mempraktekkan itu dalam program MBKM ini. Jadi sehingga itu fleksibel, baik dari sisi mahasiswanya mau ingin magang di mana, atau ingin juga melakukan riset gitu ya, riset program nasional dan lain sebagainya. Itu ya di Undipa sedang dan telah melaksanakan ini, sehingga mahasiswa bisa lebih fleksibel dalam memprogramkan mata kuliah yang terkait dengan MBKM ini. Jadi begitu lulus pun mahasiswa nanti bisa masuk ke dunia industri manapun sesuai dengan yang ini yang ditekuni itu pelajaran. Pak Komang, nanti kalau ada waktu masih kita akan lanjutkan kembali bagaimana program magang yang notabene di mana Undipa sudah menjalin kerjasama dengan berbagai dunia usaha yang baik di Kota Makassar maupun di beberapa daerah ya, atau di Kota Makassar aja? Di Makassar ada, di luar Makassar juga ada. nanti Beberapa kerjasama yang kita laksanakan terkait dengan Dudi ini, yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk pemagangan dan lain sebagainya. Nanti kalau ada waktu kita kembangkan lagi itu Pak Komang. Nah, dari tadi kita juga sudah membahas beberapa program unggulan dari Undipa Makassar. Tapi kita belum mengetahui nih Pak Komang, nanti kalau misalnya calon-calon mahasiswa di Undipa Makassar ini bisa mengambil program studi apa saja sih yang ditawarkan di Undipa Makassar? Terkait dengan program studi, jadi sejak beralih bentuk ya ke Undipa, saat ini kita sudah memiliki 6 program studi. Program studi yang pertama itu adalah Teknik Informatika jenjang S1. Kemudian yang kedua adalah program studi Sistem Informasi S1. Kemudian program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Kemudian program studi Manajemen Informatika Diploma 3. Dan prodi baru kami bentuk 2 yang sudah berjalan saat ini juga, sudah ada mahasiswanya. Itu adalah program studi bisnis digital, dan yang terakhir adalah program studi entrepreneur atau kewirausahaan. Jadi kita memiliki 6 program studi yang dimana ke-6 program studi ini 4 diantaranya sudah terakreditasi, terakreditasi B ya baik, dan 2 ini sedang dalam proses akreditasi. Terkait dengan bisnis digital dan kewirausahaan. Jadi 6 prodi ini calon mahasiswa baru bisa memilih ke-6 program studi yang ada di Undipa. Jadi seperti yang Pak Komang sebelumnya sebutkan, pertukaran pelajar itu, nah misalnya ada mahasiswa yang mengambil di jurusan Teknik Informatika, tapi dalam perjalanannya bisa saja mengambil sistem informasi ataukah di rekayasa. Betul. Oke, jadi seperti itu teman-teman mahasiswa nanti. Itu salah satu program dari MBKM. Jadi mahasiswa teknik misalkan gitu ya, dia bisa saja mengambil mata kuliah
yang ada di program di program studi sistem informasi atau mungkin di bisnis digital. Jadi semua program studi ini sebenarnya basic adalah IT. Jadi arah kedepannya termasuk juga bisnis digital dan kewirausahaan. Jadi pengembangannya fokusnya ke IT. Begitu. Jadi kalau mahasiswa jurusan kewirausahaan ingin belajar sedikit mengenai IT di teknik informatika itu boleh saja. Itu diperbolehkan dalam program MBKM. Dan itu sudah dan itu sudah terlaksana beberapa semester ini di Undipa. Jadi mahasiswa prodi TI ngambil mata kuliah di SI atau mata kuliah di rekayasa perangkat lunak itu sudah berjalan dengan baik di Undipa. Oke, Pak Komang, kita kembali ke awal di mana mahasiswa S1 itu bisa menempuh dengan jenjang pendidikan selama 3,5 tahun. Ya. Nah, tadi otomatis kan di situ kita ada wisuda untuk kelulusan dan lain sebagainya. Undipa sendiri dalam 1 tahun itu berapa kali melaksanakan wisuda? Undipa selama 1 tahun itu kita melaksanakan 2 kali wisuda. Jadi dalam artian 1 semester kita melaksanakan 1 kali wisuda. Jadi itu biasanya kita laksanakan di bulan Maret untuk semester ganjil dan bulan September itu untuk semester genap. Nah, baru saja kami melaksanakan wisuda di bulan tanggal 24 Maret ini. Di satu tahun kita melaksanakan 2 kali pelaksanaan wisuda untuk program sarjana maupun program diploma manajemen informatika diploma 3. Sejauh ini sudah berapa banyak sih alumni dari Undipa Makassar dan bagaimana respon dunia kerja terkait dengan penerimaan mereka terhadap lulusan dari Undipa ini sendiri, Pak Komang? Ya. Jadi sampai wisuda ke-45 kemarin tanggal 24 ini kami telah memiliki 15.500 sekian alumni, 15.514 alumni kalau tidak salah. 15.000 ini tentunya ya alumni Undipa tentunya saat ini sedang ada yang sudah tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia Nusantara kita, dan tentunya juga baik di kalangan pemerintah maupun di dunia usaha swasta. Itu banyak sebaran alumni kita yang sudah terserap di dunia usaha maupun dunia industri. Dan saat ini pun juga kita sedang men-tracer study terkait dengan sebaran alumni kita, dan memang ternyata banyak alumni kita yang terserap di pemerintah, instansi pemerintah maupun baik itu guru, baik itu bekerja fokus di bidang teknologi informasi, dan termasuk juga di beberapa dunia kerja tentunya yang ada saat ini. Dan itu banyak sebaran alumni kita yang sedang bekerja, dan yang baru lulus tentunya pun juga sedang proses mencari kerja gitu ya. Dan banyak di antara alumni kita yang bukan hanya mencari kerja, tetapi dia langsung membuka usaha. Nah, itu juga gitu, saya tanyakan tadi Pak Komang, kalau di zaman milenial seperti ini kan rata-rata anak-anak muda atau adik-adik kita itu lebih memilih mereka menjadi wirausaha. Nah, untuk membekali mereka agar tidak semata begitu lulus nanti cari tempat kerja apakah di instansi pemerintah seperti yang Pak Komang sampaikan tadi, kemudian di instansi swasta. Nah, untuk mereka bisa terjun sebagai pengusaha, bahkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi teman-temannya yang lainnya. Kira-kira bekal-bekal seperti apa yang dibekali oleh Universitas Undipa Makassar ini kepada para mahasiswa? Ya tentu ya. Jadi kita tahu saat ini adalah era transformasi digital, gitu ya. Semua proses yang kita lakukan saat ini itu sudah beralih ke proses digital. Ya, dan baik itu di bidang bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, itu semua berbasis teknologi digital tentunya. Nah, diharapkan kita tidak hanya sebagai pengguna, gitu ya, tidak hanya sebagai pengguna. Nah,
mahasiswa ini di Undipra tentunya, yang tentunya adalah basicnya adalah IT, kita tahu, itu ada sebagai creator, sebagai pembuat, sebagai pencipta dari beberapa produk-produk digital yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena tadi, untuk menuju sebagai seorang creator itu, di Undipra sejak semester 5 itu kami sudah bekali terkait dengan pengembangan atau pembuatan beberapa aplikasi untuk menuju arah digital. Itu adalah salah satunya adalah program konsentrasi tadi, gitu ya, yang dimana mahasiswa dipaksa dalam tanda kutip, dipaksa untuk belajar, dan tentunya kami bimbing, di mana ada dosen yang profesional terkait dengan bidang-bidang ini. Kami tugaskan untuk membimbing mahasiswa di kelas bagaimana caranya mereka harus tahu gitu. Harus tahu bukan hanya menggunakan, tetapi bagaimana dia harus tahu membuat begitu. Dari beberapa produk aplikasi yang bisa nanti digunakan oleh masyarakat tentunya, dan tentunya bisa bersaing dengan produk-produk aplikasi yang ada di luar sana. Nah, selain program konsentrasi ini pun juga kami juga menyiapkan, membekali mereka bagaimana membangun sebuah startup. Nah, oleh karenanya sejak dari semester 5, semester 6 itu kita paksa mahasiswa dalam tanda kutip untuk tahu gitu ya, untuk bisa membuat, meng-create, bukan hanya menggunakan, tapi sebagai pencipta, membuat beberapa produk aplikasi yang tentunya di era sekarang ini semua berbasis digital gitu ya. Produk-produk itu. Iya betul. Dan itu pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kami akan setiap semester akan melaksanakan pameran, gitu. Pameran produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa. Pameran produk-produk yang dibikin oleh mahasiswa. Begitu. Jadi terakhir kemarin kami melaksanakan pameran di bulan 2 kemarin. Gitu ya, di bulan 2 kemarin pameran terkait dengan produk-produk yang telah dihasilkan oleh mahasiswa di mata kuliah program konsentrasi ini. Jadi nantinya pun di semester depan, semester akhir semester ini, itu pun juga akan ada pameran juga, yang dimana sebenarnya pameran ini sifatnya terbuka, jadi masyarakat umum bisa menyaksikan, bisa datang ke kampus gitu ya, untuk melihat peluang apa yang bisa dia manfaatkan gitu ya dari produk yang dihasilkan oleh mahasiswa. Begitu. Nah, saat ini baru berjalan satu kali pameran yang telah kami lakukan di akhir bulan 2 kemarin. Dan itu antusias masyarakat, peserta, dan dan semester depan kami akan buka juga secara umum, jadi halayak ramai atau masyarakat bisa menyaksikan, dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat pun juga bisa memberikan input kepada kami gitu ya, untuk bisa menangani masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan itu akan mahasiswa yang akan fokus di sana. Jadi sehingga mahasiswa ini di era sekarang, lulusan kita itu bukan hanya sebagai pengguna, diharapkan dia sebagai pencipta. Apalagi kita tahu saat ini kita sudah memasuki era digital gitu ya, semuanya serba digital, tidak ada proses yang dilakukan masih manual. Kalau ada sebuah instansi yang masih melakukan proses manual, itu pasti akan ketinggalan. Betul. Nah, proses itu yang dikerjakan oleh mahasiswa. Betul, artinya di semua lini, apakah di dunia perbankan, di dunia keuangan, dimanapun proses pengalihan dari konvensional ke digital itu sudah berlangsung saat ini. Jadi itu produk-produk. Jadi mahasiswa proses itu dilaksanakan di sini.
Oke. Begitu. Oke, Pak Komang, di awal tadi disebutkan bahwa Undipa Makassar ini juga sudah menjalin banyak kerjasama dengan beberapa universitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Iya. Itu kerjasama seperti apa dan bagaimana bisa dimanfaatkan itu oleh mahasiswa? Oke, terkait dengan kerjasama ini sebenarnya lebih fokus ke riset sebenarnya, ya, ke penelitian gitu, Oke. baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi dia lebih fokus kepada proses pendidikan dan pengajaran. Dan yang kedua adalah dari sisi dari sisi riset atau penelitian yang ditujukan kepada seluruh halayak Universitas Undipa Makassar, baik dosen maupun mahasiswa yang bisa dimanfaatkan dalam proses dalam proses penelitian dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Kerjasama terkait dengan implementasi pengabdian kepada masyarakat itu pun juga kami sudah banyak melaksanakan kerjasama terkait dengan ini, utamanya kepada beberapa sekolah, baik itu di Kabupaten Kabupaten Bantaeng itu sudah terimplementasi. Jadi kami akan rutin melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, tentunya akan melibatkan mahasiswa. Gitu ya, mahasiswa dalam proses pengabdian kepada masyarakat maupun dalam proses penelitian yang dilakukannya. Nah, ada beberapa mahasiswa yang kemarin dalam proses skripsi gitu ya, di mana skripsinya itu di objek penelitian adalah di sebuah sekolah gitu. Nah, hasil produk skripsinya itu berupa aplikasi dan itu bisa langsung digunakan oleh objek Sekolah penelitiannya, tersebut. sekolah tersebut. Itu salah satu Pengabdian masyarakat. Iya, pengabdian masyarakat dari sisi mahasiswa. Dan diharapkan memang mahasiswa tadi saya sampaikan bukan hanya sebagai pengguna, tetapi dia mampu membuat gitu ya, mampu menciptakan, dan sehingga produk yang dihasilkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Oke, terakhir ini Pak Komang, tadi waktu saya begitu masuk ke gerbang kampus ini, kemudian parkiran juga saya lihat luas sekali, artinya representatif untuk parkir mahasiswa. Kemudian gedungnya juga ada 2 ya kalau tidak salah di kampus Undipa. Nah, tadi di awal juga sudah disebutkan ada beberapa fasilitas, ada fasilitas praktikum atau laboratorium di situ ada sekitar 15. Selain itu fasilitas apa saja yang bisa dinikmati oleh mahasiswa nanti ketika bergabung di kampus Kuning Gading ini? Oke, selain dari sisi fasilitas, tadi di awal sudah saya mengatakan bahwa di Undipa terkait dengan fasilitas utamanya lab, kami memiliki banyak lab yang terfokus di lantai 3, laboratorium gitu ya, baik laboratorium terkait dengan software maupun hardware, termasuk juga dengan jaringan dan beberapa laboratorium yang lain, itu kami fokuskan di lantai 3. Maka tadi kalau mahasiswa ngambil di kelas blended, hari Sabtunya itu adalah fokusnya dalam praktikum tatap muka, sehingga mereka datang ke kampus memanfaatkan fasilitas yang kita miliki. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lain, kami memiliki 2 gedung, gitu ya, gedung A dan gedung B, yang bisa menampung ribuan mahasiswa tentunya, baik di gedung A maupun di gedung B. Dan hampir semua proses akademik yang kita lakukan di Undipa itu sudah berbasis teknologi atau berbasis digital, baik siaka, jadi siswa bisa memantau seluruh aktivitasnya melalui handphone atau melalui website, baik juga orang tua pun juga sebenarnya bisa mengontrol anak-anaknya di kampus gitu ya, apakah dia sedang kuliah atau tidak gitu. Itu karena memang semua proses akademik di Undipa itu sudah berbasis digital, baik dari sistem sistem akademiknya itu juga sudah berbasis digital, maupun dari sisi pengelolaan yang lain, seperti untuk proses registrasi apapun itu, termasuk registrasi cuti, kemudian termasuk juga dengan input KRS gitu ya, atau proses akademik KRS-nya pun juga dilakukan secara digital online.
Termasuk juga proses dari perpustakaan itu pun juga sudah berbasis digital. Jadi hampir seluruh proses akademik yang ada di Undipa itu sudah digitalisasi berbasis digital. Oke, jadi mahasiswa apakah nanti belajar secara offline itu juga gedung di sini sudah ada 2 seperti yang Pak Komar sebutkan tadi, jadi sangat representatif untuk melakukan proses belajar mengajar. Kalaupun secara online juga tidak masalah karena perangkat sudah tersedia dengan sangat sangat bagus juga. Untuk pelaksanaan online-nya kami memiliki 2 atau 3 server ya untuk menangani 4 server. Ya, 4 server yang kami fokuskan di beberapa layanan. Satu akademik terkait 1 server, khusus untuk blended 1 server begitu. Jadi sehingga tidak membebani. Jadi terkait dengan pelaksanaan online, tentunya kami juga menyiapkan infrastruktur yang cukup baik untuk itu. Apalagi kalau offline. Gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman mahasiswa ingin mendapatkan informasi lebih terkait dengan Universitas Dipa Makassar, kemudian teman-teman atau adik-adik calon mahasiswa untuk mendapatkan informasi terkait dengan pendaftaran, apalagi saat-saat ini kan lagi musim-musimnya penerimaan mahasiswa baru nih, ya, Pak betul, Komar. betul. Kira-kira seperti apa mereka untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan hal itu? Saat ini Undipa prosesnya sebenarnya kami membuka 3 gelombang. 3 gelombang pendaftaran untuk calon maba, dan saat ini masih berada di gelombang yang pertama, nanti akan berakhir di bulan ini, bulan April. Kemudian yang kedua, di gelombang kedua nanti bulan Mei sampai dengan bulan Juli, tidak salah ya, bulan Juli. Itu di gelombang kedua. Nah, mahasiswa sebenarnya saat ini sudah bisa, calon maba ya, calon maba sudah bisa mendaftarkan dirinya. Itu di gelombang saat ini masih ada kesempatan untuk mendapatkan program program 100% BPP ya, gratis begitu. Dan seluruh informasi dari calon maba terkait dengan registrasi pendaftaran dan segala macam, maba bisa mengakses di emaba.undipa.ac.id. Jadi seluruh informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, mekanisme pendaftaran dan seterusnya, itu detail calon maba bisa registrasi di emaba.undipa.ac.id. Itu bisa diakses seluruh informasi terkait dengan maba ini. Nah, khusus juga satu ya, calon maba yang ingin kuliah di Undipa, kami saat ini memiliki satu program khusus terkait dengan itu. Salah satunya adalah DEMIA. Ya, jadi DEMIA ini sebenarnya adalah sebuah platform pembelajaran yang dari awal calon maba ini sudah bisa belajar terlebih dahulu begitu. Walaupun sebelum kuliah dilaksanakan. Jadi kami memiliki ada 7 ya, ada 7 kurs atau 7 mata pelajaran yang dari awal dari sekarang calon maba itu bisa pilih. Bisa belajar mendahului begitu. Nah, salah satunya di situ ada kurs pemrograman Java untuk basic programming. Kemudian ada kurs untuk pemrograman Android, platform mobile Android. Ada kurs untuk data science. Ada kurs untuk networking, jaringan gitu ya, yang suka di bidang jaringan. Ada juga kurs di bidang virtual reality gitu. Kemudian ada juga kurs atau pelajaran terkait dengan multimedia dan termasuk juga dengan digital marketing. Jadi 7 kurs ini calon maba dari sekarang sudah bisa registrasi dan belajar secara otodidak. Kami sudah menyiapkan mekanisme ini di DEMIA ini autopilot. Jadi si calon maba bisa belajar dari awal. Dan ending
dari mekanisme ini nanti si calon maba akan ada ujian di aplikasi ini. Dan kalau calon maba ini sudah melaksanakan ujian, terus kemudian dia lulus, itu dia akan mendapatkan sebuah sertifikat keahlian bahwa dia sudah lulus di misalkan di mobile, digital marketing, atau di multimedia dan seterusnya. Yang nantinya kalau dia menjadi mahasiswa kita, mahasiswa Undipa, sertifikat itu bisa digunakan untuk mengklaim mata kuliah yang akan dia programkan di Undipa. Jadi mata kuliah itu sudah dianggap lulus. Jadi sudah dari awal mereka sudah mempersiapkan diri dari sekarang. Dan ini gratis. Nah, jadi calon maba bisa akses ke demia.undipa.ac.id. demia.undipa.ac.id. Jadi dari sekarang adik-adik sekalian sudah bisa registrasi untuk belajar terlebih dahulu, gitu ya. Beberapa course yang kami siapkan. Ada 7 course sekali lagi yang bisa dipilih. Jadi kalau dia ngambil semuanya 7 course ini dan dikonversi nanti ke mata kuliah kita, masing-masing course ini sebenarnya adalah salah satu mata kuliah yang ada di kurikulum kita. Jadi kalau ambil 7-7-nya sudah 7 mata kuliah dijalankan. Betul. Jadi seperti itu, daripada kita nongkrong sambil menunggu proses pendaftaran selesai, lebih bisa buka demia.undipa.ac.id. Jadi ya betul. Jadi calon maba bisa dari sekarang, walaupun misalkan dia lulus di gelombang pertama, kemudian dia masih akan ikut pelatihan-pelatihan ini ya di Demia ini, Java, Android, Data Science, Networking, Virtual Reality, Multimedia dan Digital Marketing ini masih terbuka peluangnya, sehingga nanti ketika lulus jadi mahasiswa kami itu bisa Anda klaim menjadi sebuah mata kuliah yang lulus. Jadi dia bisa mempercepat proses studinya nanti. Jadi seperti itu teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman adik-adik calon mahasiswa, sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Komang tadi terkait dengan seperti apa sih Universitas Dipa Makassar ini. Nah, kalau masih ada hal yang masih yang belum diketahui secara pasti, terutama terkait dengan prodi, ya misalnya di teknik informatika, kemudian sistem informasi, rekayasa perangkat lunak dan beberapa prodi lainnya, bisa mengikuti live Instagram Undipa MKS harinya ya. Betul. Undipa MKS setiap harinya dari pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia bagian tengah. Itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu, Pak? Dari tanggal hari ini ya. Tanggal 7 sampai dengan tanggal 22 April. Jadi proses ini kami akan terus lakukan ya untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi tentunya. Bisa diikuti live Instagram kami untuk mengenal lebih dekat tentang Undipa Makassar. Bisa diikuti di Instagram kami di @Undipa MKS di Instagram maupun di YouTube channel. Juga bisa diikuti informasi lebih detail terkait dengan Undipa, terlebih khusus mengenai mekanisme pendaftaran dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Komang Aryasa Eskom MT, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik di Universitas Dipa Makassar. Terima kasih juga teman-teman dan calon-calon mahasiswa Undipa Makassar sudah menyaksikan obrolan kita sore hari ini. Jangan lupa saksikan juga obrolannya esok hari ya di jam yang sama, yaitu pukul 16.00 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya, terima kasih. Terima kasih.